Riana, istri berhijab yang dicintai, tahu racun sudah disiapkan suami dan pelakor. Tapi mereka tak tahu, jebakan mematikan Riana lebih berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku, Riana, selalu percaya bahwa setiap janji pernikahan yang diucapkan di hadapan Tuhan dan wali adalah ikrar seumur hidup, sebuah benteng yang tak bisa diruntuhkan oleh angin duniawi. Aku masih ingat dengan jelas hari itu, Dewa melafalkan ijab kabul dengan suara lantang dan penuh keyakinan, dan aku mengaminkan doa-doa yang terpanjat, meyakini bahwa ia adalah nahkoda terbaik untuk bahtera rumah tanggaku. Selama 10 tahun, aku hidup dalam kemewahan yang kami bangun bersama, atau lebih tepatnya, yang aku kembangkan dari warisan besar peninggalan ayahku. Rumah kami di kawasan elit Jakarta Selatan ini adalah saksi bisu, dengan pilar-pilar kokoh dan kolam renang biru yang memantulkan bayangan senja, seolah-olah semua ini adalah perlindungan abadi. Aku selalu menjaga penampilan, baik di mata publik maupun di hadapan dewa. Hijab yang menutupi auratku bukanlah sekadar kain, melainkan simbol ketaatan yang aku harap bisa menjadi pelindung bagi rumah tangga kami. Aku ingin menjadi istri yang sempurna, ibu rumah tangga yang bijaksana, dan mitra bisnis yang cerdas. Namun, beberapa bulan terakhir, benteng itu mulai menunjukkan retakan halus yang tak terlihat mata, tetapi terasa oleh hati seorang istri. Sikap Dewa berubah. Dulu, ia adalah pria yang hangat, yang akan memelukku dari belakang sambil mencium aroma kerudungku ketika aku sibuk di dapur. Kini, sentuhannya terasa hambar, dingin, seperti sapaan basa-basi dari rekan kerja. Aku sering mendapati matanya kosong saat berbicara denganku, seolah-olah jiwanya sudah pindah ke tempat lain, ke pelukan wanita lain. Aku menepis pikiran buruk itu, beristighfar setiap kali bisikan curiga itu muncul. Mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin ia hanya lelah karena tekanan bisnis, atau mungkin aku saja yang terlalu sensitif. Aku tak ingin merusak kesucian rumah tanggaku, hanya karena praduga tak berdasar. Puncak kecurigaan itu datang pada suatu malam, ketika ia pulang lebih larut dari biasanya. Ia masuk ke kamar mandi tanpa menyentuhku, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Aku mencium aroma parfum wanita yang sangat manis, menusuk, dan jelas bukan parfum yang pernah aku pakai. Parfum itu tercium samar di kerah kemejanya, sebuah aroma asing yang bagiku berbau sangat busuk, bau pengkhianatan. Aku menunggu ia tertidur, jantungku berdetak seperti genderang perang di dada. Dengan hati-hati, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di nakas. Jemariku yang selama ini hanya mengurus dokumen bisnis dan menyiapkan masakan, kini gemetar saat mencoba membuka kuncinya. Aku tahu kata sandinya, kami berbagi hampir semua hal. Atau begitulah yang aku kira. Seketika, nafasku tercekat. Ada sebuah aplikasi pesan tersembunyi yang ia kira aku tidak akan tahu. Di sana, aku menemukan percakapan-percakapan mereka, mesra, kotor, dan yang paling menyakitkan, dipenuhi rencana tentang uangku. Aku membaca nama wanita itu, Laras. Sebuah nama yang terdengar lembut, tapi ternyata menyimpan racun mematikan. Laras bukan hanya seorang pelakor. Ia adalah mitra dewa dalam kejahatan, dan inti dari semua percakapan mereka adalah bagaimana cara mendapatkan seluruh harta warisan ayahku yang kini atas namaku. Kau harus membuatnya terlihat seperti kecelakaan, tulis Laras. Penyakit jantung, mungkin. Dokter sudah tua itu pasti bisa diatur. Kata-kata itu menari-nari di retinaku. Setiap hurufnya menusukku seperti belati yang berkarat. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini adalah persekongkolan pembunuhan berencana. Air mata yang seharusnya tumpah tak bisa keluar. Otakku terlalu sibuk memproses syok yang masif ini. Aku merasa seperti patung es, dingin, mati rasa, tapi di dalamnya ada api amarah yang membara, siap membakar habis semua kepalsuan ini. Aku menyadari,
Aku tidur di samping musuh yang paling berbahaya. Aku mengunci layar ponsel Dewa dan mengembalikannya ke tempat semula, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Aku berbalik, menghadap Dewa yang tidur mendengkur pelan, wajahnya tampak damai, polos, kontras sekali dengan kebusukan di hatinya. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah aku cintai, namun yang kutemukan hanya topeng yang rapuh. Malam itu, di bawah kerudung dan piyama sutra, aku mengambil keputusan. Aku tidak akan menangis, tidak akan menjerit, dan tidak akan langsung konfrontasi. Mereka ingin bermain kotor? Baik, aku akan bermain lebih kotor. Aku akan menggunakan kecerdasan dan sumber daya yang aku miliki untuk menyiapkan jebakan yang bukan hanya akan menghukum mereka, tapi menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Aku mulai menyusun rencana balas dendamku, yang akan menjadi pertarungan paling penting dalam hidupku. Aku harus berhati-hati, cerdas, dan yang paling utama, aku harus tetap hidup. Hanya aku yang tahu, benteng yang kukira pelindung kini akan menjadi arena pertempuran terakhir. Aku adalah mangsa yang sadar, dan sang mangsa ini sudah siap membalikkan keadaan. Di dalam keheningan malam, Riana, sang istri berhijab yang dicurangi, resmi menjadi seorang perencana balas dendam yang dingin dan penuh perhitungan. Ini baru permulaan. Aku menutup mataku, bukan untuk tidur, melainkan untuk membayangkan setiap langkah yang akan aku ambil. Dewa dan Laras, kalian telah meremehkan seorang wanita yang kalian anggap lemah dan hanya peduli pada tas bermerek. Kalian akan tahu, seorang Riana yang terluka adalah lawan yang paling mematikan. Keputusanku sudah bulat. Sejak malam penemuan itu, aku tidur hanya beberapa jam, menghabiskan sisa waktu untuk menyusun strategi yang harus sempurna dan tanpa celah. Aku harus bergerak cepat, karena aku tahu Dewa dan Laras tidak akan menunggu lama. Harta yang aku miliki terlalu menggiurkan, dan keserakahan mereka sudah mencapai titik didih. Hal pertama yang aku lakukan adalah memastikan keamananku. Aku menghubungi Pak Tirtayasa, seorang mantan perwira intelijen yang kini menjalankan perusahaan keamanan swasta terkemuka. Aku tidak mengatakan keseluruhannya, hanya mengatakan bahwa ada ancaman serius terhadap integritas bisnis dan keselamatan pribadiku yang melibatkan orang terdekat. Pak Tirtayasa adalah seorang profesional. Ia mengerti kode-kode tak terucap. Dalam waktu 48 jam, rumah kami yang mewah itu sudah menjadi sarang laba-laba teknologi. Kamera-kamera tersembunyi berukuran jarum dipasang di setiap sudut strategis. Ruang kerja Dewa, ruang tamu, bahkan di dekat teko teh di dapur. Aku juga memasang penyadap canggih di mobilnya dan di kantornya, yang terkoneksi langsung ke server rahasia yang hanya bisa aku akses. Aku harus mendengar, dan aku harus melihat setiap detail kebusukan mereka. Setiap hari, aku menjalani peran sebagai istri yang polos dan penuh cinta kasih. Aku menyiapkan sarapan Dewa seperti biasa, tersenyum saat ia mencium keningku, sebuah ciuman yang kini terasa menjijikan. Aku mengenakan kerudung terbaikku, bukan untuk Dewa, melainkan untuk menguatkan diriku sendiri. Aku harus kuat, aku harus tegar, karena pertarungan ini menuntut akting kelas Oscar. Aku mulai mendengar rekaman-rekaman itu. Suara Laras yang mendesak Dewa terdengar nyaring. Kapan? Kau bilang minggu ini kau akan mengurus asuransi jiwanya. Jangan tunda-tunda lagi, Dewa. Kita tidak bisa menunggu Riana sakit alami, dia terlalu sehat. Kata-kata itu merobek-robek hatiku. Namun anehnya, itu tidak lagi menyakitkan. Kemarahan telah menggantikan kesedihan. Aku juga memonitor transaksi keuanganku. Aku menyadari Dewa sudah mencoba mengorek informasi dari bendahara pribadiku, berdalih untuk investasi baru. Itu adalah gerakan standar, mencari celah untuk menguras aset sebelum aku meninggal. Sialnya bagi dia, aku sudah selangkah lebih maju. Aku memanggil pengacara kepercayaanku, Pak Ramli. Pertemuan kami dilakukan di luar kota,
di sebuah rumah peristirahatan yang aku sewa atas nama perusahaan fiktif. Pak Ramli adalah pengacara senior yang jujur dan berprinsip. Ia terkejut, namun langsung sigap setelah aku menunjukkan bukti-bukti berupa rekaman suara dan transkrip pesan. Ini bukan hanya kasus pengkhianatan, Riana, kata Pak Ramli, kacamata bacanya turun ke hidungnya. Ini adalah konspirasi pembunuhan dan penipuan warisan terorganisir. Kita harus bergerak dengan sangat hati-hati, karena mereka adalah suami dan istri, itu membuat kasusnya sangat sensitif. Aku menjelaskan ide jebakanku, aku harus memancing mereka untuk melakukan tindakan nekat itu secepat mungkin. Sementara aku sudah mengamankan semua hartaku dan menyiapkan bukti yang tak terbantahkan. Jebakan itu harus bersifat mematikan, bukan secara fisik, tetapi secara hukum, finansial, dan sosial. Langkah pertama, pengamanan aset. Dalam beberapa hari, aku bekerja tanpa lelah bersama tim Pak Ramli. Aku memindahkan semua aset berharga, saham, deposito, surat-surat tanah, ke dalam sebuah yayasan amal nirlaba yang baru aku dirikan atas nama ayahku. Yayasan itu memiliki satu syarat utama. Aku adalah ketua seumur hidup, dan tidak ada satupun aset yang bisa dicairkan atau dipindah tangankan tanpa persetujuan 99% anggota dewan, yang semuanya adalah orang kepercayaanku. Aku meninggalkan umpan di rekening lamaku. Sejumlah uang tunai yang cukup besar yang akan terlihat menggiurkan di mata dewa, namun sebenarnya hanyalah remah-remah. Aku juga membuat draft wasiat palsu, yang akan aku cetak nanti, yang seolah-olah menyerahkan segalanya kepada dewa, asalkan ia memenuhi beberapa syarat konyol yang mustahil. Aku bahkan mulai berpura-pura sakit. Aku sering mengeluh pusing dan kelelahan di depan dewa. Mungkin aku terlalu stres mengurus perusahaan. Dewa, kataku dengan suara lirih. Aku melihat kilatan di matanya, kilatan yang bukan cemas, melainkan harapan. Ini adalah cara terbaik untuk memberi mereka alasan untuk mempercepat rencana mereka. Setiap malam, sebelum tidur, aku mengecek ulang semua perekam dan server. Setiap bukti, setiap kata yang terucap, kini tersimpan aman di server terenkripsi. Aku telah menciptakan penjara digital untuk Dewa dan Laras, dan aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengunci pintu. Aku menatap cermin. Di balik kerudungku, mataku kini memancarkan tekad baja. Mereka menginginkan harta, mereka akan mendapatkannya, tapi bukan harta yang mereka inginkan. Mereka akan mendapat harta yang sesungguhnya, keadilan yang pahit, yang akan menenggelamkan mereka dalam kehinaan. Aku adalah Riana, dan ini adalah permainan terakhirku. Aku siap untuk babak selanjutnya. Selama beberapa minggu, aku hidup dalam dua dunia yang saling bertolak belakang. Di permukaan, aku adalah Riana yang mulai rapuh, yang kesehatannya memburuk, istri yang mudah lelah dan sering mengeluh sakit kepala. Di balik layar, aku adalah seorang jenderal yang sedang mengendalikan pergerakan di medan perang keuangan dan hukum. Aktingku harus sempurna, karena Dewa dan Laras sangat pintar dalam memainkan peran mereka sebagai pasangan yang serakah. Aku melihat Dewa mulai menunjukkan perhatian yang berlebihan. Ia membawakan bubur saat aku sakit, ia memijat kakiku, bahkan mengingatkanku untuk sholat. Semua itu menjijikan, karena aku tahu setiap kebaikannya hanyalah persiapan untuk tindakan paling keji. Pak Ramli mengirimkan draft final wasiat palsu. Dokumen itu tebal, terlihat sangat meyakinkan, dicetak di atas kertas berstempel yang biasa aku gunakan untuk dokumen penting perusahaan. Inti dari dokumen itu adalah, seluruh harta warisan ayahku, yang sesungguhnya sudah aku pindahkan ke yayasan, akan jatuh ke tangan Dewa, dengan syarat bahwa Dewa harus mengurus dan menjadi wali atas anak yatim, di panti asuhan yang didirikan oleh ibuku selama minimal 5 tahun, dan tidak boleh menikah lagi setidaknya selama 2 tahun setelah aku meninggal. Wasiat itu adalah jebakan berlapis. Syarat menjadi wali anak yatim adalah hal yang paling Dewa benci. Ia bahkan tidak suka anak kecil. Dan larangan menikah lagi akan memicu amarah Laras,
yang pasti ingin segera merayakan kemenangan mereka. Aku yakin mereka akan menemukan wasiat ini dan mencobanya, tanpa menyadari bahwa wasiat itu hanya berlaku untuk aset yang sudah kosong. Aku sengaja meletakkan dokumen wasiat itu di dalam brankas di ruang kerjaku, tepat di bawah sertifikat tanah yang paling sering Dewa cari. Aku juga meninggalkan kunci duplikat brankas itu di tempat yang ia tahu, seolah-olah aku sudah terlalu lemah untuk mengingat di mana aku meletakkannya. Aku harus membuat mereka percaya bahwa mereka menemukan harta karun itu sendiri, tanpa ada keraguan. Sementara itu, ancaman dari Dewa dan Laras semakin nyata. Dalam salah satu rekaman, Laras terdengar berteriak pada Dewa, frustrasi karena status kesehatanku yang tak kunjung memburuk secara alami. Kita harus bertindak. Dewa, aku sudah mengatur semuanya. Aku punya racunnya, yang tidak terdeteksi dalam darah, hanya membuat organ bekerja terlalu keras, seperti serangan jantung mendadak. Aku mendengar nama racun itu, dan seketika menghubungi tim keamanan Pak Tirtayasa. Mereka dengan cepat mencari tahu penawar untuk jenis racun tersebut, dan menyiapkan obat penawar yang bisa aku minum beberapa menit sebelum kejadian. Aku tidak akan mengambil risiko kematian, bahkan dalam skenario pura-pura. Aku mulai menyiapkan peralatan. Aku membeli kapsul kosong, yang biasa digunakan untuk obat herbal. Aku mengisi kapsul-kapsul itu dengan penawar racun, dan aku bawa kemanapun aku pergi. Aku juga membeli sepasang lensa kontak yang sangat tipis dan hampir tak terlihat, yang akan aku gunakan untuk melindungi mataku seandainya racun itu memiliki efek samping yang aku tidak antisipasi. Rencana besarku, yang aku beri nama Sandi, Pintu Neraka, adalah memastikan mereka beraksi di hari tertentu, di lokasi tertentu, dan dengan timing yang tepat. Aku harus menciptakan peristiwa penting yang memicu keserakahan mereka. Aku memutuskan untuk mengadakan acara makan malam kecil, berpura-pura merayakan hari jadi pernikahan kami yang ke-10, yang sudah lewat beberapa bulan, tapi Dewa akan percaya karena kesehatanku sedang menurun. Aku mengundang Laras untuk bergabung secara tidak langsung. Aku sengaja menyebut-nyebut di depan Dewa bahwa aku akan mendiskusikan masalah keuangan penting dengan Pak Ramli di malam itu, dan aku akan membuat keputusan besar terkait aset di wasiat. Itu sudah pasti akan menarik perhatian Laras. Sayang, aku sangat lemah belakangan ini, kataku pada Dewa dengan suara selembut mungkin. Aku harus menyelesaikan semua urusan warisan ayah sebelum terlambat. Besok malam, aku akan minum teh jasmin kesukaan kita setelah makan malam, dan setelah itu aku akan menyelesaikan draft wasiat itu. Wajah Dewa terlihat cemas. Cemas karena takut wasiat itu jatuh ke tangan yang salah, bukan cemas akan kematianku. Aku melihat tangannya sedikit gemetar saat menggenggam tanganku. Momen ini adalah pancingan yang paling efektif. Aku telah menetapkan tanggal, waktu, dan jenis minuman. Semua sudah disiapkan. Kini, aku hanya perlu menunggu. Aku kembali ke rutinitas pura-puraku, membaca Al-Quran dan sholat malam dengan hati yang tenang. Meskipun aku sedang merencanakan kejatuhan dua orang yang paling aku percaya. Aku percaya pada keadilan Tuhan, dan aku akan menjadi perpanjangan tangannya. Aku hanya perlu memastikan bahwa saat racun itu masuk ke dalam teko teh, aku sudah menelan penawarku sendiri. Jebakan ini sebentar lagi akan tertutup. Malam yang aku tunggu-tunggu tiba. Udara di rumah terasa dingin, meskipun pendingin ruangan tidak terlalu kencang. Aku mengenakan gaun panjang berwarna mint dan kerudung sutra yang senada, berusaha tampil senormal mungkin, seolah-olah tidak ada yang aneh. Padahal, aku merasa seperti berada di panggung sandiwara terakhir yang akan menentukan nasibku. Dewa tampak sangat bersemangat. Ia bahkan membeli bunga mawar merah yang selalu aku sukai dan menaruhnya di meja makan. Pikiranku berkelana, mawar ini pasti dibeli dengan perasaan bersalah yang ia harap akan hilang setelah aku tiada. Aku harus menahan diri untuk tidak muntah saat ia mencium pipiku. Kau terlihat cantik malam ini, Riana, pujinya. Aku hanya tersenyum simpul. Terima kasih, Dewa.
Aku ingin malam ini terasa spesial. Padahal, malam ini akan menjadi malam paling spesial. Karena ini adalah malam di mana topeng dewa akan dilepas selamanya. Makan malam berlangsung dengan percakapan yang terasa sangat dipaksakan. Aku banyak diam, berpura-pura lemas, menghemat energi untuk akting besar yang akan datang. Aku melihat dewa sering melirik jam, dan sesekali melihat ke arah pintu. Aku tahu ia sedang menunggu sinyal dari Laras, si pelakor yang mungkin sedang bersembunyi di suatu tempat, menunggu kabar kesuksesan dewa. Setelah hidangan utama selesai, dewa berdiri dengan senyum canggung. Aku akan siapkan teh jasmin kesukaanmu. Kau terlihat sangat lelah, sayang. Teh hangat akan membuatmu rileks sebelum kita bicara tentang wasiat itu. Aku mengangguk pelan, jantungku berdegup kencang. Ini dia, momen yang aku tunggu dan takutkan, tiba. Aku memperhatikan dewa dari jauh. Ia sengaja membelakangiku saat berada di area pantry yang terhalang sedikit oleh pilar dapur. Rekaman kamera tersembunyi di area pantry akan menunjukkan semuanya, dan aku tahu itu. Tangannya bergerak cepat, bukan mengambil gula, melainkan mengeluarkan botol kecil dari saku celana. Setetes, 2 tetes, ia menuangkannya ke dalam teko teh yang sudah berisi air panas, lalu mengaduknya dengan sendok perak. Dalam hati, aku berucap istighfar, bukan untuk dewa, melainkan untuk diriku yang harus tetap kuat. Aku melihat dewa kembali ke meja dengan teko porselen putih berhias bunga teratai. Teh jasmin spesial untuk istriku tercinta, katanya, menuangkan cairan berwarna emas pucat itu ke dalam cangkirku. Uapnya mengepul, aromanya menusuk hidung, dan di balik aroma bunga itu, aku mencium bau kematian. Saat dewa menuangkan, tangannya sedikit bergetar, pertanda ia merasa tegang dan bersalah. Atau mungkin gembira karena ia sebentar lagi akan menjadi duda kaya raya. Aku tersenyum, senyum yang kubuat semanis mungkin, senyum yang penuh racun mematikan untuknya. Terima kasih, sayang, kataku, meraih cangkir itu dengan kedua tangan. Jari-jariku sudah memegang kapsul berisi penawar racun di balik telapak tanganku yang tersembunyi. Aku mengangkat cangkir itu, membawa uapnya ke hidung. Dewa duduk tegak, matanya tak lepas dariku. Ia menunggu. Penantian dewa ini adalah kesempatan terbaikku. Aku berpura-pura menghirup aroma teh itu dalam-dalam, lalu aku menyelipkan kapsul penawar ke dalam mulutku dan menelannya tanpa air, berkat latihan yang sudah aku lakukan selama seminggu terakhir. Rasa pahit dari obat itu langsung tersamarkan oleh rasa jasmin. Lalu, aku mulai minum. Aku tidak menenggak semuanya, hanya menyesap sedikit demi sedikit, memastikan racun itu masuk ke dalam tubuhku, tetapi dalam dosis yang sangat kecil dan dalam pengawasan penawar yang sudah bekerja di dalam sistemku. Aku harus meyakinkan dewa bahwa aku sudah meminumnya. Sesaat setelah menyesap yang ketiga, aku mulai berakting. Aku menjatuhkan cangkirku ke piring saji. Bunyi cangkir yang beradu dengan piring itu cukup keras, membuat dewa terperanjat. Aku memegang kepalaku, berpura-pura pusing. "Riana, ada apa?" tanyanya, suaranya terdengar cemas palsu. Aku melihat gurat kegembiraan yang cepat ia sembunyikan. "Kepalaku sakit sekali, Dewa." Pandanganku kabur. Ujarku, suaraku bergetar, sambil secara halus menggoyangkan tubuhku. Aku tahu, penawar yang aku minum tidak hanya menetralkan racun, tetapi juga memiliki efek samping kecil yang membuatku memang sedikit lemas, membantu aktingku. Aku berakting lebih dramatis, memejamkan mata dan meremas pelipisku. Aku menjatuhkan diriku ke samping, tanganku meraih sudut meja, lalu aku membiarkan diriku merosot pelan ke lantai, dengan posisi yang terlihat sangat alami seperti seseorang yang baru saja kehilangan kesadaran karena serangan jantung mendadak. Aku mendengar dewa berteriak, "Panik." Tapi aku tahu, paniknya hanyalah panik karena harus berurusan dengan mayat, bukan karena kehilangan istri. Aku menutup mataku sepenuhnya, membiarkan kegelapan merayapi indraku. Babak kedua,
yaitu kejatuhan palsu, telah dimulai. Aku hanya perlu menahan nafas dan mendengarkan. Aku terbaring di lantai, jantungku masih berdebar kencang, bukan karena efek racun, tapi karena adrenalin. Aku mendengar Dewa menelepon. Suaranya diatur terdengar panik dan penuh kesedihan. Namun di sela-sela kalimatnya, aku bisa mendengar nada perintah dan sedikit euforia tersembunyi. Cepat, Riana tiba-tiba pingsan, serahkan semuanya pada Dr. Hendra. Ya, serangan jantung. Kita harus bawa dia ke klinik pribadinya sekarang juga. Bisiknya, meyakinkan seseorang di seberang sana bahwa rencana mereka berjalan lancar. Dr. Hendra adalah dokter yang Dewa sebut-sebut di rekaman Laras, yang sudah mereka atur untuk membuat diagnosis palsu. Beberapa menit kemudian, aku diangkat oleh Dewa dan seorang sopir yang aku curigai juga terlibat. Aku merasakan tubuhku dilempar ke kursi belakang mobil, diperlakukan seperti beban, bukan seperti manusia. Dalam perjalanan, aku mendengar Dewa menelepon Laras, suaranya berbisik-bisik, penuh kegembiraan yang mengerikan. Berhasil, sayang. Aku sudah memberinya teh itu. Dia kolaps. Aku bawa dia ke Hendra. Kau sudah bisa bersiap-siap untuk tahap kedua. Ingat, jangan sampai ketahuan masuk rumah. Katanya, disusul tawa kecil yang terdengar seperti suara setan. Aku mendengarkan, memoriku merekam setiap kata, setiap nada. Kami tiba di sebuah klinik kecil, yang terlihat sepi dan terpencil, tempat yang sempurna untuk melakukan kejahatan tanpa saksi. Aku dilarikan ke sebuah kamar isolasi. Dr. Hendra, pria parubaya dengan wajah lelah dan mata penuh kecemasan, mulai melakukan serangkaian prosedur palsu. Ia memasang infus dan alat monitor yang berbunyi teratur, sebuah orkestra sandiwara yang sempurna. Tuan Dewa, syukurlah Nyonya masih sempat tertolong. Tapi kondisinya sangat kritis. Kami harus menempatkannya di ruang isolasi dan membuatnya koma sementara untuk menstabilkan organ-organnya, kata Dr. Hendra, suaranya terdengar meyakinkan bagi Dewa. Padahal, aku tahu, infus itu hanya berisi cairan vitamin dan dokter itu hanyalah aktor bayaran. Aku sudah membayar Pak Tirtayasa untuk mengatur Dr. Hendra agar memainkan peran ini. Aku berbaring diam. Mereka meninggalkanku, yakin bahwa aku tidak akan sadar dalam beberapa hari, atau bahkan tidak akan sadar selamanya. Aku membuka mataku sedikit, melihat sekeliling. Aku melihat sebuah kamera kecil yang tersembunyi di sudut lampu kamar, yang aku dan tim Pak Tirtayasa pasang tadi pagi, sebelum Dewa datang menjemputku. Aku harus merekam Dewa dan Laras saat mereka mulai berebut hartaku. Aku mendengar langkah kaki Dewa menjauh. Aku tahu ini adalah saatnya. Aku harus memanfaatkan momen, ini untuk menguping. Aku memejamkan mataku, berkonsentrasi pada suara di luar ruangan. Tak lama kemudian, aku mendengar Dewa kembali, tapi kali ini ia tidak sendiri. Aku mencium aroma parfum Laras, yang menusuk dan memuakan, bahkan dari balik pintu. Mereka masuk. Laras langsung mendekat ke ranjangku, menarik tangannya Dewa. Cepat, Dewa. Kita tidak punya waktu. Dia sudah tidak sadar, mungkin dia takkan bangun lagi. Kau harus segera pulang dan mengambil wasiat itu. Bisikan Laras terdengar seperti desisan ular. Tunggu, Laras. Aku harus memastikan dia benar-benar pergi, kata Dewa. Lalu, aku merasakan tangannya menyentuh leherku, memeriksa denyut nadiku. Aku menahan nafasku, membuat denyutan nadiku sehalus mungkin, seperti denyut nadi orang yang hampir meninggal. Laras terkekeh, tawa kemenangan yang membuat tengkukku merinding. Sudah, jangan buang waktu. Sekarang pergilah ke brankasnya. Aku sudah lama melihat Riana menyimpan kuncinya di laci meja rias. Ambil wasiat itu, dan kita bisa hidup bahagia dengan semua kekayaan ini. Aku mendengar langkah Dewa menjauh. Ia pergi untuk mengambil umpan wasiat yang aku siapkan.
Laras tinggal sebentar, mencibir di samping ranjangku. Selamat tinggal, Riana si wanita suci. Terima kasih atas warisanmu, katanya sinis. Aku menahan diri untuk tidak membuka mata dan mencakar wajahnya. Ketika Laras akhirnya pergi, aku membuka mataku. Aku tersenyum, senyum penuh kemenangan. Mereka sudah masuk ke dalam perangkap. Mereka sudah melakukan apa yang aku perkirakan. Kini, tinggal menunggu saatnya untuk menutup jebakan itu. Operasi Pintu Neraka berjalan sesuai rencana. Aku bangkit, mengambil ponsel tersembunyi yang diselipkan di balik bantal, dan mengirimkan pesan singkat kepada Pak Ramli. Aktor sudah pulang. Panggung siap. Aku duduk di sofa kulit di kamar isolasi itu, mengamati layar monitor kecil yang terkoneksi langsung dengan kamera tersembunyi di rumahku. Berkat penawar dan vitamin yang aku terima, tubuhku terasa segar dan penuh energi. Aku mengenakan pakaian ganti yang sudah disiapkan Pak Tirtayasa. Setelan tunik longgar dan celana panjang, siap menghadapi apapun. Di layar, aku melihat Dewa masuk ke dalam rumah, tergesa-gesa. Laras sudah menunggunya di ruang kerja. Wajahnya terlihat gelisah dan penuh harap. Mereka berdua, sepasang predator, kini sedang memasuki kandang harimau yang sudah aku siapkan. Kau berhasil mengambil kunci brankasnya? Tanya Laras dengan nada tak sabar. Ya, kunci sialan itu ada di laci rias. Persis seperti yang kau bilang. Jawab Dewa, nafasnya terengah-engah. Aku melihat ia mendekati brankas di balik lukisan. Jemarinya yang biasanya membelai rambutku, kini gemetar saat memasukkan kunci. Bunyi klik brankas terbuka bagaikan musik di telingaku. Mereka berdua membungkuk ke dalam, mencari-cari. Dewa mengeluarkan tumpukan sertifikat yang aku biarkan di sana sebagai pengalih perhatian, tetapi pandangannya langsung tertuju pada dokumen tebal berstempel yang bertuliskan, wasiat terakhir. Laras langsung merebutnya. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris, sementara Dewa mengintip dari bahunya. Aku melihat senyum kemenangan yang keji muncul di wajah mereka berdua. Mereka percaya, dengan wasiat ini, seluruh harta peninggalan ayahku adalah milik mereka. Lihat, Dewa. Semuanya untukmu. Ya Tuhan, kita berhasil. Laras melompat kegirangan, memeluk Dewa erat-erat. Aku menonton adegan itu dengan hati sedingin es. Tawa mereka adalah tawa yang akan segera berubah menjadi tangisan penyesalan. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Dewa mulai membaca keras-keras bagian persyaratan penyerahan warisan. Matanya melebar, dan senyumnya memudar. Apa-apaan ini? Seluruh aset harus digunakan untuk membiayai Yayasan Amal Bunda Citra selama 10 tahun pertama? Dan aku harus menjadi wali anak yatim di panti asuhan? Aku tidak mau mengurus anak-anak. Laras? Wali? Anak yatim? Laras merebut dokumen itu kembali, membacanya dengan cepat. Wajahnya langsung memerah padam. Riana wanita sialan. Dia tahu kau tidak suka anak kecil. Ini jebakan konyol. Ia merobek-robek halaman wasiat itu dengan marah. Dewa, lebih tenang dan cerdik, segera menghentikan Laras. Jangan robek. Ini dokumen penting. Tunggu, Laras. Mungkin ini hanya lelucon. Dia tidak mungkin memindahkan semua aset ke yayasan. Periksa rekening bank. Cepat. Aku melihat Dewa langsung membuka laptop Riana. Ia memasukkan kata sandi yang ia kira benar, tetapi ternyata salah. Aku sudah mengganti semua kata sandi berbulan-bulan yang lalu. Ia mencoba lagi, dan lagi. Akhirnya, ia berhasil masuk ke akun perbankan lamaku yang sengaja aku biarkan. Laras dan Dewa mendekat ke layar, wajah mereka penuh antisipasi. Di layar, hanya tersisa beberapa ratus juta rupiah, jumlah yang besar untuk orang biasa, tetapi tidak ada artinya dibandingkan dengan triliunan aset warisanku yang asli. Ekspresi wajah mereka saat itu adalah mahakarya kekecewaan.
Hanya ini. Laras berbisik, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Kemana semua uangnya? Saham? Deposito? Perusahaan? Sialan, dia pasti memindahkannya. Tapi kemana? Kapan? Dewa menggebrak meja, amarahnya meluap. Mereka mulai merusak ruanganku, melemparkan barang-barang, mencari-cari buku rekening tersembunyi. Aku tersenyum puas, membiarkan mereka mencari di dalam lubang yang sia-sia. Tapi aku tahu, pukulan telak yang sesungguhnya belum datang. Pukulan itu harus mereka terima di tempat yang sudah aku siapkan. Laras, yang tampaknya lebih paranoid, menyipitkan mata. Ia memindai ruangan, seperti mencari sesuatu. Dewa, aku tidak suka ini. Aku merasa ada yang aneh. Kita harus pastikan tidak ada yang merekam kita. Cek setiap benda mencurigakan, cepat. Aku melihat Laras mulai mendekati lemari buku, tempat kamera rahasia utamaku tersembunyi. Jantungku berdebar lagi. Ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Jebakan final, sebentar lagi akan aktif. Aku menyiapkan diri. Laras berjalan mondar-mandir di ruang kerja. Ia sudah merobek wasiat palsu itu, meninggalkan Dewa yang kini duduk di kursi, wajahnya tertutup tangan, meratapi kekalahan finansial yang baru saja ia sadari. Laras, dengan naluri pelakunya yang lebih tajam, merasa ada yang tidak beres. Dia tidak mungkin hanya sakit mendadak. Desis Laras, menendang tumpukan buku di lantai. Dia sudah tahu, Dewa, dia pasti tahu. Dewa mengangkat wajahnya. Omong kosong, Laras. Kita sangat hati-hati. Tidak ada yang tahu, bahkan Dr. Hendra sudah diatur. Lalu kenapa harta itu hilang? Balas Laras, suaranya melengking. Ia berjalan ke arahku, ke arah rak buku paling besar. Di sana, di antara buku-buku agama dan bisnis, tersembunyi kamera beresolusi tinggi yang terhubung dengan proyektor. Aku menyaksikan semua dari monitor kecilku di klinik. Aku memberi sinyal pada Pak Tirtayasa melalui pesan, sekarang. Tiba-tiba, lampu di ruang kerja berkedip dan mati. Dewa dan Laras berteriak kecil, panik. Dalam kegelapan yang pekat, sebuah sorot cahaya terang dari proyektor tersembunyi menerangi dinding putih di depan mereka. Mereka berdua berdiri tepat di tengah sorotan itu. Di dinding, layar besar menyala. Itu adalah tampilan live dari ponsel Dewa pada malam aku menemukan segalanya. Transkrip pesan antara Dewa dan Laras, lengkap dengan tanggal, jam, dan kata-kata keji mereka. Dewa dan Laras terdiam, membeku di tempat, diterangi oleh cahaya kejahatan mereka sendiri. Tiba-tiba, suara tenang dan datar yang mereka kenal memenuhi ruangan, suara yang berasal dari speaker tersembunyi. Itu adalah suara Riana yang aku rekam beberapa hari yang lalu. Selamat malam, Dewa dan Laras. Selamat datang di babak final sandiwara yang kalian rancang. Laras menjerit kecil, Dewa mundur selangkah, menabrak meja. Mereka mencari sumber suara itu, mata mereka panik memindai ruangan yang gelap. Mereka tidak bisa melihatku, tapi aku ada di sana, di dinding, di suara itu, di setiap sudut ruangan. Layar di dinding berubah. Kini, yang muncul adalah rekaman video dari Dewa di pantry, saat ia menuangkan cairan racun dari botol kecil ke dalam teko tehku. Gambarnya sangat jelas, tidak ada keraguan sedikit pun. Laras menutup mulutnya, matanya membelalak ketakutan. Suara Riana yang direkam melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih dingin dari es. Aku melihatmu, Dewa. Aku melihat setiap tetes racun yang kau tuangkan. Aku melihat setiap tawa kemenangan yang kalian bagi. Kalian meracuniku karena harta yang sudah aku pindahkan ke yayasan amal ayahku. Kalian meremehkan istri yang kalian anggap hanya peduli pada kosmetik dan pakaian. Yayasan? Bisik Dewa. Rasa takutnya kini bercampur dengan kekalahan finansial. Jadi,
Semua wasiat itu palsu. Layar beralih lagi. Muncul rekaman live dari klinik tadi. Dewa dan Laras yang membisikkan rencana mereka di samping ranjangku. Laras yang mencibir dan menghina hijabku. Dan Dewa yang tertawa senang saat mengira aku koma. Suara Riana di ruangan itu terdengar seperti penghakiman. Kalian tidak hanya mencoba membunuhku. Kalian mencoba membunuh kepercayaan, kesetiaan, dan cinta yang pernah ada. Dan itu, Dewa, lebih mematikan daripada racun manapun. Kemudian, video terakhir muncul. Video itu menunjukkan aku, Riana, yang kini duduk tegak di sofa klinik, dengan wajah segar dan tersenyum sinis. Jebakan mematikan yang aku siapkan bukanlah racun yang sama. Jebakan ini adalah hukum, keadilan, dan kehinaan di mata publik. Semua bukti, semua rekaman, semua pengakuan kalian, kini sudah berada di tangan Pak Ramli dan polisi. Dewa ambruk ke lantai, rahangnya kendur. Laras berteriak histeris, menyangkal semua yang mereka lihat dan dengar. Mereka sudah terekam, terperangkap, dan dihukum oleh teknologi yang aku pasang sendiri. Pintu neraka sudah terbuka, dan mereka adalah dua tamunya. Aku tidak perlu mengotori tanganku, karena kejahatan mereka sendiri yang akan menyeret mereka ke jurang. Saat proyektor di ruang kerja Dewa dan Laras memutar rekaman terakhir diriku yang tersenyum penuh kemenangan, di saat yang sama, aku sudah dalam perjalanan pulang. Aku tidak ingin hanya muncul sebagai suara. Aku ingin memberikan pukulan terakhir secara langsung, tatap mata. Aku tiba di rumah dikawal oleh dua petugas keamanan dari Pak Tirtayasa. Kami masuk melalui pintu belakang, bergerak diam-diam menuju ruang kerja. Ketika aku membuka pintu, aku menemukan Dewa terkapar di lantai, tubuhnya bergetar, dan Laras duduk di sudut ruangan, menangis terseduh-seduh sambil memegangi kepalanya. Mereka mendongak. Ketika mata Dewa yang penuh ketakutan bertemu dengan mataku yang tenang di balik kerudung, ia terperanjat. Ia melihatku berdiri tegak, sehat, dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda keracunan. Ia melihat hantu, dan hantu itu adalah istrinya sendiri. Riana, kau bagaimana? Dewa merangkak mundur, menjauhiku seolah aku adalah lava panas. Ia tidak bisa memahami bagaimana rencananya yang sempurna bisa gagal, dan bagaimana aku bisa bangkit dari kematian yang ia yakini. Bagaimana aku selamat? Tanyaku, suaraku datar, tanpa emosi, sebuah kontras dari drama yang baru saja mereka saksikan. Allah masih menyayangiku, Dewa, dan aku, kebetulan, lebih cerdas darimu dan pelacur murahanmu ini. Laras melonjak berdiri, matanya penuh kebencian dan rasa malu yang luar biasa. Kau yang merencanakan ini semua, kau menjebak kami. Kau wanita munafik, berpura-pura alim padahal kau sekejam ini. Aku hanya mengangkat alis. Aku munafik? Coba bandingkan dengan rencana pembunuhan berencana dan perampasan harta warisan. Aku hanya menyingkap kebenaran, Laras. Itu namanya keadilan, bukan kekejaman. Aku memberi isyarat kepada Pak Ramli, yang berdiri di belakangku. Pengacaraku maju, menjatuhkan tumpukan dokumen tebal ke meja, tepat di samping proyektor yang masih menyala. Suara tumpukan kertas itu terdengar seperti pukulan palu hakim. Dokumen yang baru saja Anda lihat, Nyonya Laras, sudah dikirimkan ke pihak kepolisian sebagai bukti utama percobaan pembunuhan. Dan untuk Anda, Tuan Dewa, kata Pak Ramli, menunjuk dokumen itu, ini adalah surat gugatan cerai, pembatalan semua perjanjian pranikah, dan laporan penipuan aset. Dewa akhirnya menemukan suaranya, suara yang kini penuh kepalsuan dan permohonan. Riana, sayang kumohon. Aku bisa jelaskan. Laras yang memaksaku. Aku tidak sungguh-sungguh. Kita masih bisa memperbaikinya, demi 10 tahun pernikahan kita. Aku tertawa, tawa yang kering dan pahit. 10 tahun? Kau menghancurkannya dalam satu malam, Dewa.
Kau tidak mencintai 10 tahun itu, kau hanya mencintai aset di baliknya. Aku tahu kau tidak sungguh-sungguh. Itu sebabnya aku tidak benar-benar mati. Laras mencoba melarikan diri, berlari ke arah pintu utama, tapi pintu itu terkunci rapat. Petugas keamanan kami sudah menutup semua akses keluar, menunggu perintah dari Pak Ramli. Laras kembali ke tengah ruangan, terpojok dan panik. Kau tidak bisa melakukan ini. Kami tidak membunuhmu. Kami tidak menyentuhmu, teriak Laras, mencoba mencari celah hukum. Anda benar, kataku. Kini aku berjalan perlahan mendekati mereka, sorot mataku menusuk Dewa. Anda tidak membunuhku. Tapi Anda berdua telah melakukan percobaan pembunuhan dengan bukti kuat, terencana, dan didorong oleh motif keserakahan. Di mata hukum, percobaan sama beratnya dengan kejahatan itu sendiri. Aku menunduk sedikit, sejajar dengan Dewa yang masih terduduk di lantai. Dewa, aku sudah pindah ke rumah ibuku. Aku sudah mengubah semua kunci dan kata sandi. Di mata hukum, di mata Allah, dan di mata masyarakat, kau sudah mati bagiku. Sekarang, rasakanlah kematian yang sebenarnya, kehinaan yang kekal. Lalu, sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Itu adalah sinyal. Pak Ramli mengangguk, dan pintu utama dibuka. Aku memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk menahan mereka berdua sampai polisi datang. Babak konfrontasi berakhir. Aku membalikkan badan, berjalan pergi, meninggalkan dua manusia serakah itu di dalam penjara yang aku ciptakan sendiri. Aku tidak pernah merasa lebih bebas dalam hidupku. Suara sirene itu semakin mendekat, akhirnya berhenti tepat di depan gerbang rumah mewah yang kini terasa seperti monumen kebusukan. Aku berjalan keluar dari ruang kerja tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Dewa dan Laras yang kini saling menyalahkan dengan teriakan histeris. Tugas membersihkan kotoran ini kuserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Aku menunggu di ruang tengah, sambil menyesap segelas air putih hangat. Aku melepas kerudungku sejenak, menghela napas panjang, dan membiarkan ketegangan yang menumpuk berbulan-bulan mengalir keluar. Aku tidak menangis, aku hanya merasa kosong, namun lega yang luar biasa. Itu adalah kebebasan. Tak lama kemudian, aku mendengar suara langkah kaki petugas polisi. Dewa dan Laras digiring keluar dari rumah, tangan mereka diborgol. Laras berteriak nama Dewa, menuduhnya yang merencanakan semuanya. Sementara Dewa menatapku dengan mata penuh kebencian yang mendalam, kebencian karena aku telah mengalahkannya dengan kecerdasan. Anda sudah memastikan semua bukti aman, Bu Riana? Tanya seorang perwira polisi dengan hormat. Semua sudah ada di tangan pengacara saya, Pak Ramli. Termasuk rekaman audio dan visual pengakuan mereka, dan rekaman percobaan peracunan itu, jawabku dengan suara mantap. Dalam 24 jam, berita itu menjadi viral. Pak Ramli, atas instruksiku, merilis rincian kasus ini ke beberapa media massa dan menggunakan rekaman audio singkat sebagai teaser, bukti. Kisah seorang istri berhijab yang dicurangi dan hampir diracun oleh suaminya sendiri karena harta, namun membalas dendam dengan jebakan yang cerdas, menarik perhatian seluruh Indonesia. Judul berita online meledak, istri yang dikira koma bangkit dan jebloskan suami pelakor ke penjara karena harta triliunan. Aku, Riana, tiba-tiba menjadi simbol kekuatan wanita yang dizalimi. Banyak yang mengirimkan pesan dukungan, memuji kecerdasan dan ketenanganku dalam menghadapi bencana. Dewa dan Laras kini harus menghadapi jeruji besi, tuntutan percobaan pembunuhan berencana, dan penipuan warisan. Pak Ramli datang menemuiku di rumah ibuku, membawa berkas-berkas pengadilan yang kini menumpuk. Mereka sudah dihancurkan, Riana, kata Pak Ramli, tersenyum bangga. Semua aset yang mereka kejar kini aman di yayasan. Dewa tidak mendapatkan sepeser pun, justru ia harus menghadapi tuntutan ganti rugi atas kerusakan mental dan fisik. Karirnya hancur, reputasi Laras pun tak tersisa. Jebakan Anda,
Riana, benar-benar mematikan. Aku menatap kosong keluar jendela. Aku tidak pernah ingin membunuh mereka, Pak Ramli. Aku hanya ingin membunuh keserakahan mereka. Dan aku ingin keadilan ditegakkan. Kejahatan mereka terlalu keji untuk hanya berakhir dengan perceraian. Meskipun aku sudah memenangkan pertempuran hukum dan finansial, hati kecilku tetap merasakan kepedihan. Aku berduka, bukan untuk Dewa, melainkan untuk 10 tahun hidupku yang aku habiskan untuk pria yang ternyata adalah serigala berbulu domba. Aku menghapus masa lalu, seolah-olah Dewa tidak pernah ada. Aku mulai fokus kembali pada yayasan. Aku menyalurkan semua aset warisan ayahku untuk membantu pendidikan anak-anak kurang mampu. Ini adalah harta sejatiku, harta yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Aku mengubah rasa sakitku menjadi amal kebaikan yang abadi, sesuai dengan ajaran agama yang aku yakini. Setiap malam, aku sholat tahajud. Aku bersyukur kepada Allah karena telah memberiku kekuatan dan akal sehat untuk menghadapi cobaan ini. Aku menyadari, hijab yang aku kenakan bukan hanya melindungi auratku dari pandangan mata, tetapi juga melindungi hatiku dari kehancuran total. Babak ini adalah babak pembersihan. Pembersihan dari racun di dalam rumahku, di dalam hatiku, dan di dalam hidupku. Dewa dan Laras mungkin akan menghabiskan waktu bertahun-tahun di penjara, tetapi hukuman yang paling berat bagi mereka adalah mengetahui bahwa mereka telah kehilangan segalanya, bahkan kesempatan untuk bertaubat dengan tulus, hanya karena keserakahan yang membutakan mata mereka. Mereka telah menerima karma yang setimpal. 6 bulan berlalu sejak malam sandiwara teh Jasmine itu. Aku kini tinggal di sebuah rumah yang lebih kecil, tenang, dan jauh dari ingar-bingar kemewahan yang dulu memenjarakanku. Aku telah menjual rumah besar itu, semua kenangan buruk di dalamnya sudah dihapus, dan dananya masuk seluruhnya ke kas yayasan. Secara resmi, aku sudah menjanda. Dokumen perceraian ditandatangani tanpa hambatan. Dewa dan Laras kini menjalani proses hukum yang panjang dan pasti akan menjerat mereka dalam hukuman berat. Aku tidak mengikuti proses pengadilan secara intens, karena bagiku, kisah mereka sudah selesai. Mereka telah menerima akhir yang mereka pilih sendiri. Suatu pagi, saat aku sedang membaca laporan keuangan yayasan di teras belakang, aku melihat sebuah koran. Judul utamanya memuat foto Dewa dan Laras yang terlihat kuyu dan menyesal di ruang sidang. Mereka divonis dengan hukuman penjara yang lama, dan diperintahkan untuk membayar denda besar yang tidak akan pernah mereka sanggupi. Aku hanya menghela napas, tanpa rasa puas atau dendam. Aku menyadari, tujuan sejati dari jebakan mematikan itu bukanlah untuk melihat mereka menderita di penjara, melainkan untuk membebaskan diriku. Aku bebas dari topeng, bebas dari kebohongan, dan yang paling penting, bebas dari ketakutan akan kehilangan harta yang sebenarnya hanya titipan. Aku merenungkan makna, harta, yang sesungguhnya. Dulu, aku mengira harta adalah warisan triliunan, mobil mewah, dan rumah megah. Sekarang, aku tahu harta sejati adalah ketenangan hati, kesehatan, akal sehat, dan kemampuan untuk berbuat baik. Harta yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Aku menjadi lebih fokus dalam beribadah. Setiap sholat, setiap zikir, terasa lebih bermakna. Aku bersyukur karena Allah telah menyelamatkanku dari kematian, dan memberiku kesempatan kedua untuk menjalani hidup yang lebih jujur dan bermanfaat. Aku memperkuat ikatan dengan yayasan, terjun langsung membantu anak-anak yatim dan duafa. Pak Ramli sering berkunjung, bukan untuk urusan hukum, melainkan untuk bertukar pikiran tentang proyek amal. Ia memujiku, mengatakan bahwa aku adalah wanita terkuat yang pernah ia tangani. Aku hanya tersenyum. Kekuatan itu datang bukan dari uang, tapi dari kepedihan yang aku ubah menjadi tekad. Aku masih mengenakan hijabku, bahkan dengan lebih bangga. Itu adalah pengingat bahwa meskipun aku telah melalui badai yang mengerikan, imanku tidak goyah, justru semakin kokoh. Aku tidak lagi mencari cinta dari manusia.
Aku hanya mencari ridha dari Sang Pencipta. Pernah suatu hari, seorang pria baik dan soleh, yang dikenalkan oleh teman lamaku, mencoba mendekatiku. Ia adalah seorang filantropis yang sangat sederhana dan tulus. Aku belum siap untuk membuka hati, tapi aku tidak menutup kemungkinan. Aku belajar bahwa aku harus lebih berhati-hati dalam memilih, dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku dicintai karena warisan. Aku berdiri di ambang jendela, menatap matahari pagi yang hangat. Kehidupan baru terbentang di hadapanku, sebuah kanvas kosong yang siap aku lukis dengan warna-warna kebaikan. Aku tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang dewa atau laras. Mereka adalah pelajaran yang sangat mahal, tetapi berharga. Aku memegang kalung dengan liontin kecil bertuliskan nama ayahku. Ia yang meninggalkanku harta, dan ia pula yang memberiku akal sehat untuk menjaganya. Aku berbisik pelan, sebuah janji, "Ayah, hartamu aman, dan aku selamat. Aku akan gunakan untuk kebaikan." Riana yang dulu rapuh kini telah tiada. Yang tersisa adalah Riana yang kuat, mandiri, dan penuh hikmah. Aku telah selamat dari racun, dan aku telah menyingkap kejahatan. Akhir kisahku bukanlah tragedi, melainkan sebuah epilog tentang kebangkitan yang abadi. Aku membalikan halaman, siap menyambut babak baru kehidupan, yang penuh dengan ketenangan dan kemerdekaan sejati.